Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujan Ahmad Ridwan dari kelas Penjas 2E NPM 1921911184. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Langsung ke bab 1, pendahuluan. Gerak merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia dari sejak lahir ke dunia ini sampai akhir hayat. Gerak merupakan inti dari aktivitas kehidupan. Gerak merupakan aktivitas yang sangat baik. Dikatakan baik karena melalui gerakan manusia dapat mengatasi berbagai hal atau persoalan dalam hidup. Karena manusia merupakan makhluk yang sangat lemah karena mempunyai sesuai dengan aktivitas yang ditekuni dan dilakukan seorang anak. Penguasaan kemampuan dasar gerak menjadi tongkat untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan di cabang olahraga. Menurut Rureton 1973, fungsi dari kemampuan gerak adalah menghubungkan atau kesanggupan dari setiap individu untuk digunakan dalam mempertinggi daya kerjanya. Maksudnya adalah makin tinggi kemampuan gerak seorang, maka dimungkinkannya daya kerjanya menjadi makin tinggi, dan begitu pula sebaliknya, makin rendah kemampuan gerak seorang dimungkinkan pula semakin rendah kerjanya. Langsung ke rumusan masalah. Apa itu proses gerak? Yang kedua, apa itu kondisi belajar gerak? Yang pertama adalah proses belajar gerak. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan langsung dari 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama adalah fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Yang kedua, fase asosiatif. Fase ini merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Yang ketiga adalah fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Selanjutnya B, kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama belajar berlangsung, selama proses belajar gerak. Yang pertama, berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan
Gerakan yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ikatan gerak. Yang dimaksud ikatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dilakukan. Selanjutnya, kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Proses internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diperlukan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama, pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan gerak merupakan gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal, perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas. Yang kedua, pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pembelajaran penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya. Pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi dengan mempraktekkan berulang-ulang, kesulitan akan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerakan keterampilan bisa ditandai berdasarkan indikator-indikator seperti prinsip pengaturan giliran, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya, kesalahan gerakan makin berkurang, penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak biasa dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang melalui pemberian instruksi yang tepat. Selanjutnya, kesimpulan. Gerakan dikatakan efisien apabila gerakan-gerakan yang terkoordinasi dengan baik dikombinasikan untuk menghasilkan gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu dan memanfaatkan dengan perolehan nilai yang tinggi dengan arah yang baik dan menggunakan tenaga sekecil mungkin. Sekian pemaparan proses dan kondisi belajar gerak dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.